Halo, halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat datang di Volksfest 2023. Serangkaian panel diskusi bertemakan teknologi dari berbagai bidang, mulai dari finance, industri, eh, entertainment, gaming, dan juga lain-lainnya, yang dipersembahkan oleh Utopia Club dan juga Coinvolts. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih telah bergabung di acara kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Amira Alia. Saat ini saya bekerja sebagai Junior Analyst di salah satu konsultansi firm di Jakarta, dan saya juga aktif berkontribusi di Utopia Club sebagai bagian dari tim sosial media. Nah, sebelum masuk ke sesi perkenalan dari panas kita hari ini, untuk kalian yang mau upgrade skill biar bisa sekeren panas-panas kita hari ini, ada kode kupon khusus nih dari MySkill untuk kalian semua. Cobain lebih dari 1000 e-learning di MySkill dan gunakan kode Volksfest dan kalian bisa dapat diskon 50% untuk 6 bulan. Nah, kupon ini berlaku sampai 30 November aja nih. Nah, oke. Lanjut. Hari ini aku senang banget dan excited bisa jadi moderator untuk diskusi hari ini yang bertajuk Pros and Cons of CBDC. Dan dalam forum ini kita bakal ditemenin nih sama dua orang pembicara yang menurut aku keren banget. Yang pertama di sini kita ada Mas Rain Mahatma, co-founder dari Collectible, yaitu NFT marketplace pertama di Indonesia. Yang kedua kita ada bersama Mas Yusuf Musa, Head of Crypto Strategy dari Nanovest, salah satu crypto exchange terinovatif di Indonesia. Nah, dan kehadiran dua pembicara yang luar biasa ini, aku yakin kita bakal banyak diskusi-diskusi dan juga insight-insight baru terkait dengan CBDC yang menurut aku itu salah satu teknologi financial yang menurut aku secara personal dapat membentuk model finance yang baru. Nah, sebelum masuk ke diskusi kita bersama para panelis hari ini, mungkin aku akan menjelaskan sedikit terkait CBDC. Nah, apa itu CBDC? Jadi CBDC atau Central Bank Digital Currency adalah salah satu bentuk mata uang digital yang dikeluarkan dan diatur oleh bank sentral suatu negara. By the way, ini kalau misalnya Mas Musa atau Mas Rain ada koreksi, aku silakan monggo ya. Nah, CBDC ini merupakan representasi digital dari mata uang resmi negara tersebut yang beroperasi di sebuah teknologi blockchain atau platform digital lainnya. Nah, berbeda dengan mungkin kita semua tahu kripto juga merupakan mata uang, terus juga berada di blockchain, tapi bedanya adalah CBDC ini tetap berada di bawah otoritas moneter negara dan sering dirancang untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas dalam sistem keuangan tradisional. Nah, CBDC ini juga mungkin beberapa orang menganggap sebagai evolusi digital dari uang tunai dan memberikan alternatif yang aman dan juga lebih transparan untuk transaksi keuangan. Nah, tentunya keberadaan CBDC ini membawa sisi positif dan juga sisi negatif yang dapat kita lihat dari berbagai perspektif. Nah, hari ini kita bakal diskusi nih tentang pros and cons dari CBDC tersebut. Nah, aku mungkin bisa mulai masuk ke pertanyaan pertama untuk Mas Rain dan juga Mas Musa. Nah, sebenarnya tadi kan aku udah menjelaskan sedikit tentang CBDC itu sendiri, tapi aku juga menjelaskan juga tentang sedikit dari mungkin possible potential yang ada dan muncul dari CBDC. Nah, sebenarnya ada nggak sih manfaat ekonomi secara spesifik yang dapat ditawarkan oleh CBDC seperti mengeluarkan biaya transaksi contohnya atau mungkin meningkatkan inklusi keuangan? Mungkin dari Mas Rey atau Mas Musa boleh dijawab mungkin dari Mas Musa. Oke, ya, thank you Alia. Ya, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Musa, saya dari Nanovest. Mungkin kalau kita berbicara soal CBDC ini kan sesuatu hal yang baru ya di dunia ya, dan mungkin bentuk baru ya. Kalau misal kita ngomong di Indonesia sendiri, sebenarnya CBDC ini tuh udah mulai kita bilang digarap ya. Walaupun selesainya kapan kita nggak tahu, tapi sudah mulai digarap. Bahkan sudah ada, kalau kita boleh dibilang sudah ada pondasi dari regulasi tersendiri, sorry, udah ada regulasinya gitu. Jadi memang sudah, jadi pada dasar nanti rupiah ada tiga jenis ya, ada uang kertas, uang koin, sama uang digital. Cuman memang kalau kita ngomongin soal apa ya, kita bilang benefitnya kali ya. Yang pertama ya selain tadi ya, yang tadi udah dijelasin sama Alia yang terkait dengan menaikkan transparansi segala macam, terus habis itu mungkin tracing. Cuma memang kita harus lihat dulu nih kira-kira seberapa biasakah gitu istilahnya masyarakat di Indonesia menggunakan uang digital gitu. Jadi kalau kita memang mengacu
istilah kalau kita bikin semacam proposal gitu istilahnya, kita harus ngeliat dulu nih, kira-kira latar belakang masyarakat kita tuh, terutama di Indonesia ya, di Indonesia itu gimana gitu istilahnya, apakah mereka terbiasa menggunakan uang, kita bilang uang cashless lah, cashless atau uang fisik gitu. Makanya kalau misalnya kita istilahnya masyarakat itu terbiasa adopsinya uang cashless gitu istilahnya, atau bahkan e-wallet lah kita bilangnya, ya ataupun cashless, makanya CBDC ini mungkin bisa lebih kelihatan transaksinya. Tapi kalau misalnya dari kitanya sendiri memang masih banyak banget menggunakan uang fisik, itu mungkin ada PR juga nih gimana caranya adopsinya gitu istilahnya. Itu kalau dari aku gitu dulu sih. Mungkin dari Mas Rin boleh nambahin, silakan Mas. Halo, suara saya kedengaran dengan baik nggak ya? Aman, Mas. Oh, oke. Halo, nama saya Rain Mahatma. Terima kasih sudah diundang di acara ini ya. Dan hari ini kita kalau ngomongin CBDC, CBDC itu kalau dari saya baca-baca, kata orang Bank Indonesia itu 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi itu sudah nggak terlalu jauh ya. Dan 2 tahun terakhir itu paper dan penelitian dari banyak negara itu sudah mulai banyak banget ya, apalagi setahun terakhir dibandingkan sama 2 atau 3 tahun lalu itu masih sangat jarang, tapi setahun terakhir itu muncul banyak banget ini. Jadi kayaknya 5 tahun itu ya waktu yang sedang lah ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat juga gitu ya. Nah kalau kita lihat pertanyaan tadi, manfaatnya itu apa? Salah satu manfaat yang saya lihat utama tentu saja menurunkan biaya distribusi uang gitu ya. Berikutnya adalah ini terkait sama redenominasi. Mungkin Anda pernah dengar Bank Indonesia itu mau ngilangin 3 angka di belakang rupiah gitu ya, biar orang nggak bingung kalau pegang, apalagi kalau bule 100.000 itu dia bingung, ini nolnya banyak banget gitu ya. Nah itu dari tahun 2010 Bank Indonesia itu udah mau redenominasi. Gunanya apa? Supaya rupiah itu di dunia bisa bisa naik kelas ya. Dalam arti banyak dipakai oleh orang luar negeri karena mereka sudah tidak bingung lagi. Nah ternyata udah 10 tahun lebih dari 2010 redenominasi tidak jalan. Tiba-tiba ada yang bilang, wah ini harus pakai uang rupiah digital dulu nih, baru redenominasi bisa bisa jalan gitu. Dan ternyata ya masuk akal juga ya, nanti 5 tahun lagi itu bisa aja sekalian redenominasi sudah pakai rupiah digital gitu. Terus manfaat lainnya apa? Kalau kita lihat dari Project Orchid di Singapura ya, di mana di Singapura itu mereka sebelum launching CBDC itu belajar dulu pakai project-project bersama swasta untuk bikin use case-nya. Ya, jadi itu bisa dipakai untuk government disbursement, ya pengeluaran pemerintah itu bisa pakai itu gitu dan tercatat ada di blockchain ya. Kemudian sebaliknya kalau dari person to government itu bisa untuk bayar pajak secara otomatis ya, ternyata meningkatkan pendapatan negara gitu ya. Itu kan penting banget ya, amat sangat penting ya. Terus kalau untuk use case-nya komersial, ini ada corporate voucher reward point. Jadi kepake juga untuk komersial ya. Kemudian bisa juga dari person to corporate itu berarti apa, untuk potong gaji untuk bayar apa gitu. Jadi bisa pemotongan otomatis gitu ya. Dan kalau kita lihat use case-nya sebenarnya ada banyak banget yang mana kita sekarang mungkin nggak bisa lihat dengan jelas, tapi begitu kita udah pakai itu programmable money itu bakal jadi hal yang gede besar banget ya, kalau menurut saya melihatnya seperti itu gitu. Dan bahkan mungkin bisa membantu kita ke arah Indonesia Maju 2040 ya katanya. Itu awalnya saya cukup skeptis, tapi begitu lihat loh papernya udah ada banyak ini. Posisinya rupiah digital untuk membawa kita jadi negara yang lewatin middle trap income, penting apa enggak sih? Nah, kalau lihat use case-nya seluas itu bisa jadi penting sih menurut saya. Oke, oke. Tadi kan juga tadi aku sempat mau nyinggung sih, emang use case positifnya, dampak positif itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas, sangat fleksibel, bisa diimplementasikan di berbagai bidang ya. Tadi aku sempat notice ya ada beberapa poin dari Mas Rein, kalau misalnya di Indonesia itu nih udah terjadi denominasi kayak di luar negeri ya, supaya mungkin foreigner yang ada di Indonesia tuh nggak bingung. Terus juga untuk melaksanakan denominasi itu harus ada digitalisasi misalnya. Nah, tadi juga sempat singgung terkait Project Orchid-nya Singapura ya.
Terus aku juga tahu kalau kemarin sih baru minggu lalu aku baca kalau misalnya di Korea itu tahun depan tuh bakal uji coba mata uang digital mereka atau CBDC. Nah, mungkin selain kedua negara tersebut, mungkin Mas Musa atau Mas Rain tahu kali ya, boleh kasih contoh nggak negara atau wilayah yang telah berhasil menerapkan CBDC ini dan bagaimana sih penerapan CBDC ini berdampak positif pada sistem keuangan dan ekonomi mereka gitu, mungkin best practice-nya dan segala macam. Ya, mungkin dari aku dulu ya. Jadi yang pertama, yang paling sering dibilang itu yang dan dijadikan contoh itu China ya atau Tiongkok. Karena kenapa? Karena pada dasarnya memang ya kita tahu mungkin secara aset kripto dari di China sendiri tuh mereka sangat tidak support ya terkait dengan aset kripto. Makanya mereka bikin, ya mungkin kita bilang proyek strategis nasionalnya Cina itu ya membuat CBDC gitu istilahnya. Kenapa? Karena menurut mereka ya mereka bisa tracing tuh, bisa survive apa kayak bisa ngawasin lah ya transaksi yang terjadi di level masyarakat tuh kayak gimana gitu. Itu tujuan utamanya mereka. Tapi memang kalau kita lihat balik lagi karena China sendiri memang secara infrastruktur dan juga secara kebiasaan juga udah terbiasa dengan mata uang digital gitu istilahnya. Itu yang pertama. Cuma berikutnya tinggal gimana membiasakan aja. Nah, yang berikutnya, negara berikutnya sebenarnya yang menarik adalah di Nigeria ya, teman-teman ya, di Afrika. Jadi Nigeria itu namanya Inaira ya. Jadi waktu itu sudah launch ya. Pada saat pilot project memang kendatinya adalah masalah, kita bilang terkait dengan masalahnya pada saat itu ya. Jadi masalahnya adalah Inaira ini atau uang digitalnya itu tuh adopsinya tuh hanya 0,1% dari masyarakat. Tapi setelah ada ya mungkin government-nya itu akhirnya memutuskan untuk bikin contoh ya bayar gaji dengan ya Inaira tadi gitu istilahnya, bayar gaji terus habis itu BUMN, government, PNS ya kalau kita bilang PNS dan BUMN itu pegawai-pegawai itu tuh harus digaji dengan mata uang digitalnya. Biar kenapa? Biar adopsinya tuh ada. Itu salah satu apa ya mungkin inisiatif-inisiatifnya gitu. Nah, yang mungkin yang berikutnya ada Ikrona ya di Swedia. Terus habis itu ada lagi beberapa di eh, ya kita balik lagi kita lihat ya sebenarnya CBDC ini secara secara praktik ada yang memang baik, ada yang memang tergantung dari sudut pandang regulasinya sendiri kan. Baik lagi kan tadi ada masalah political view ya gitu istilahnya. Ada yang gimana nih? Apakah kalau misalnya kita nge-tracking berarti reserve-nya semua ketahuan dong gitu istilahnya, transaksinya semua ketahuan dong, itu kan ada political point of view yang harus dipertimbangkan ya sama negara gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Cuma memang baik lagi dampaknya adalah seluruh dunia itu saling ya maksudnya berdampak positifnya adalah semua dunia satu negara itu saling berkaitan lah ya kita bilang, dan juga ya karena cross border dan juga apa ya kita bilang ya tadi Mas Ren udah sebutkan kita nggak perlu capek-capek kita bilang apa ya mungkin ya government disbursement ya government settlement itu lebih gampang gitu dengan menggunakan uang digital, makanya itu jadi mempermudah negara ataupun masyarakat untuk ya udah gitu bertransaksi dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu sih, itu yang saya lihat. Menarik, menarik. Mungkin dari Mas Rin ada yang mau ditambahin, misal mungkin kita bisa memperluas konteksnya ya. Mungkin company swasta menggunakan CBDC, tapi apa ya, kayak internal company mereka gitu misalnya. Mungkin ada insight-insight yang bisa di-share, Mas? Kalau yang level negara tentu saja yang paling sukses Cina ya. Karena transaksinya cukup besar ya dibandingkan beberapa negara Afrika atau di Bahama itu yang saya lihat datanya angkanya termasuk sangat kecil. Tapi kalau di Cina itu mungkin karena memang duduknya besar, jadi 0,1% sekian aja jadi besar banget transaksinya gitu ya. Dan kalau di China itu tentu kita tahu negaranya agak berbeda kalau di compare sama Indonesia, di mana di Indonesia itu kan sifatnya demokratis, kalau di Cina itu kan negara ngomong apa semua langsung ikutin. Mungkin sedikit berbeda, tidak ada political tawar menawar gitu ya kalau di China. Dan kalau kita lihat di sana mata uang digitalnya itu bisa banyak dipakai karena ada beberapa hal ya. Yang pertama kayak misalnya dia itu ada integrasi dengan payment infrastructure yang sudah ada, yang sudah eksis itu dia bisa ada integrasi juga gitu ya. Kemudian ada berbagai jenis metode pembayaran, bukan hanya lewat device handphone aja, tapi bisa ada kartu offline yang bisa dipakai untuk pembayaran CBDC juga tuh.
Jadi sebutannya offline payment ya, dan bisa bentuknya payment card yang bentuknya fisik. Ya, dan berikutnya ada insentif ya, mendorong orang untuk menggunakan mata uang digital ini, dan insentif ini yang mendorong banyak orang make ya dalam bentuk angpau pada saat itu ya, di 8 kota itu mereka rembes angpau dari situ gitu. Jadi memang ada beberapa strategi untuk meningkatkan adoption. Jadi kalau kita ngomong impact sama dampak positifnya apa, mungkin belum kelihatan banget ya, karena baru baru ningkatin adoption sama learning phase. Jadi ya belum kelihatan banget impactnya seperti apa. Oke oke, iya sih aku juga setuju karena sekarang, mungkin gak cuma CBDC tapi juga teknologi, blockchain lainnya sekarang tuh masih dalam masa, apa ya, learning phase-nya, mass adoption-nya gitu dan belum semua orang, apa ya, mempunyai sentimen yang, positif gitu terkait, Web3 dan lain-lainnya. Cuman aku harap, ke depannya dengan keberadaan Folksys dan lain-lain juga bisa mengedukasi, orang-orang untuk percaya bahwa blockchain ini can be the future of everything gitu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku ingin ingetin untuk para partisipan di sini, kalau misal kalian punya pertanyaan atau mungkin ada pendapat, boleh banget tulis di kolom Q&A ya. Nanti kita bisa bacain satu-satu, akan dijawab juga oleh Mas Musa dan Mas Rain. Oke, ini aku lanjut ya. Tadi aku ada beberapa hal yang pengen aku poin terkait implementasi di berbagai negara. Tadi aku juga aku pengen highlight dari Mas Musa kalau ada political concern ya, kalau misalnya ada implementasi di CBDC. Nah, itu kan berarti ada ini ya, suatu how to say it ya, kayak iya, permasalahan ya berarti kan. Dalam konteks CBDC ini, apa saja sih permasalahan utama selain tadi political concern juga ada keamanan, ada privacy, dan gimana sih bagaimana tantangan ini tuh dapat diatasi untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna supaya para calon pengguna yang nantinya akan menggunakan CBDC itu bisa lebih percaya dalam menggunakan teknologinya. Ya, jadi tentunya kan kalau kita baca, ini kalau kita contoh di Project Garuda ya, kalau dari Project Garuda memang yang disebutkan di white paper tersebut kan akan terintegrasi dengan DLT ya, DLT Distributed Ledger Technology, atau mungkin kita sebutnya bahasa gampangnya blockchain gitu istilahnya. Tapi memang yang levelnya private. Jadi kalau kita lihat memang levelnya private di sini ya hanya orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu saja yang bisa membukanya. Cuma kan kita sebagai masyarakat kan akan bertanyakan kan ini gimana diproses datanya segala macam ini itunya gitu, apalagi kan interkoneksi dengan bank, akun bank kita gitu istilahnya, rekening segala. Jadi Halo Mas Musa. Halo. Oh ya. Sorry Mas, tadi agak keputus. Tes. Nah, ya, sorry. Ya, jadi yang pertama yang jelas kita harus tahu gitu, kita harus yakin di beberapa negara itu kan punya concern masing-masing ya terkait dengan kebiasaan masyarakatnya ya menggunakan pembayaran ya menggunakan mata uangnya gitu. Kenapa political view sih mungkin itu akan jadi syarat syarat apa ya kita bilang syarat yang sangat penting ya. Bahkan di Amerika sendiri ada negara bagian yang dia kontra ya dengan CBDC. Kenapa? Karena menurut mereka ya kalau misalnya terlalu strict ya ngapain gitu. Sebenarnya ya ini sebenarnya jadi kayak dua sisi yang ya plus minusnya ya di situ. Kalau kita bilang itu masalah pertama seperti itu. Cuman memang kita bisa tahu kita harus percaya bagaimana blockchain bekerja gitu istilahnya kita bilang ya. Dan di sini kebetulan saya beberapa kali ikut meeting dengan kita contoh di Indonesia ya dengan pihak Bank Indonesia, dan kita bisa tahu lah kita memang harus melihat kayak gimana sih mereka harus menghandle ya technical things yang jadi sesuatu kita bilang ini deh technical sininya dokumentasinya gitu. Jangan sampai ketika kita melihat ternyata sama aja gitu. Tapi ya to be honest, keberanian pemerintah Indonesia untuk adopsi sesuatu yang hal yang baru dengan melihat jangka panjangnya gitu istilahnya itu patut diapresiasi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang berikutnya memang kita tadi terkait misalnya contoh
misal contoh kita ngambil lihat dari Singapura ya. Singapura kan pemerintahnya kan ngajakin swasta atau ya yang ngajakin swasta dia bikin namanya purpose bound money ya PBM. Itu sebenarnya itu kita bisa ngecek ya kayak gimana caranya pemerintah tuh ngasih lihat dulu nih istilahnya kayak sebelum mereka develop gitu istilahnya mereka pengen tahu ini yang di pasar itu seperti apa sih gitu yang saat ini udah terjadi dan juga industrinya sudah ada dan juga mereka sudah mulai duluan gitu dari situ mereka bisa ya melihat lah kira-kira apa nih yang harus dieksekusi dari let's say kalau di Singapura dengan Singapura dolarnya gitu istilahnya dan apa sih yang memang digunakan gitu bahkan kalau nggak salah si purpose bond money ini PBM ini tuh udah sampai masuk ke pembayaran untuk merchant gitu istilahnya dan juga balik lagi ya ini pilot project ya jadi keberanian untuk membuka sandbox atau uji coba ini let's say di satu daerah untuk pembayaran segala macam untuk inovasi terkaitnya itu diperlukan gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Baik, mungkin dari Mas Rain ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi ngomongin tentang security and privacy ya. Ini memang jadi pertanyaan juga ya karena kalau kita lihat bank pada umumnya saat ini itu orang internal bank itu bisa lihat transaksi kita dan data kita gitu. Misalnya keluarga saya ada yang kerja di divisi kartu kredit sebuah bank. Dia tiba-tiba bisa nelpon saya, Ren, kamu kok sering banget ke Starbucks bulan ini? Loh, kok bisa begitu? Ya kan gue di kartu kredit, Ren. Nah, bisa ketahuan gitu. Dan seorang kepala cabang itu bisa lihat semua transaksi bank tersebut. Di kebanyakan bank seperti itu setahu saya. Nah, pertanyaannya kalau ini sudah CBDC, itu siapa yang bisa lihat? Tadi sebutnya private kan, tapi mungkin aja meskipun ini CBDC bisa aja di tengah-tengahnya tuh ada bank juga, itu masih ada kemungkinan. Atau langsung kita juga nggak tahu di Indonesia seperti apa. Nah, memang jadi pertanyaan ini yang bisa lihat data kita ini siapa dan apakah undang-undang perlindungan data pribadi ini bisa dibypass oleh orang yang punya wewenang untuk ngelihat. Ya kan kita tahu sekarang sudah hal biasa data kartu kredit dijual. Jadi kita biasa ditelepon oleh sales yang kita nggak tahu dapat dari mana gitu kan. Nah, CBDC apakah bakal seperti itu? Siapa yang bisa lihat? Kita belum tahu jawabannya, tapi terus terang saya ada concern di situ sih. Baik, iya berarti. Kalau misalnya mau tambahin, jadi memang sebenarnya ini akan benar ya. Mungkin tadi dari sudut pandang kita ya, masyarakat ya. Mungkin kalau yang mau saya tambahin adalah mungkin di sini juga CBDC ini juga jadi memastikan ya sebenarnya untuk pihak bank bagaimana reserve-nya ada gitu istilahnya kan. Kan selama ini kita tahu lah mungkin masalah di perbankan itu ada misalnya contoh ada deposito yang nggak cair gitu istilahnya uangnya kemana gitu istilahnya itu atau mungkin CBDC ini juga dua belah pihak ya kita sebagai masyarakat yang menggunakan CBDC-nya tapi juga CBDC-nya nanti juga sebagai penilaian untuk untuk pihak bank untuk melihat lah kira-kira reserve mereka sebesar apa sih gitu istilahnya jadi kita memang untuk mencegah ya kita tahu ya jangan sampai nanti kayak ada hal-hal yang memang ketika masyarakat mau menarik, let's say dia orang kaya gitu istilahnya, dia mau narik 1 miliar gitu istilahnya, bahkan uangnya nggak ada di bank itu kan jadi mempertanyakan gitu. Jadi sebenarnya buat proof of reserve dari pihak bank juga dan semoga juga CBDC ini juga jadi mensolve ya masalah seperti itu juga dari sudut pandang bank seperti itu. Baik, berarti kita mungkin di sini. Nah, tadi aku juga sempat notice di awal kan, misalnya, halo, tes. Halo, aku Dengar ada ya, suaranya nggak? sempat putus-putus ya. Oke, aman ya. Iya tadi agak, oke. Nah, tadi aku di awal mau point out kalau misalnya Mas Musa highlight bahwa nanti rupiah itu bakal ada 3 jenis. Nah, yang pertama uang tunai, uang logam, kemudian yang CBDC tadi ya. Nah, duanya kan dikeluarkan oleh bank tradisional nih. Nah, aku pengen nanya sebenarnya apakah akan ada potensi implikasi yang disebabkan oleh CBDC terhadap sektor perbankan tradisional dan bagaimana nanti Bank Sentral atau mungkin dalam konteks Indonesia BI kali ya, dapat memastikan transisi yang lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan yang ada sekarang. Atau mungkin
apakah mereka akan exist secara berdampingan atau akan menggantikan satu sama lain atau gimana? Mungkin bisa insight dan opini dari masing-masing Mas Musa dan Mas Rin. Ya, kalau terakhir kali saya coba diskusi ya dengan pihak Bank Indonesia, yang jelas memang CBDC, terutama rupiah digital ini diharapkan akan berdampingan ya dengan rupiah biasa. Cuman gimana sih cara kita ngatur, kalau di aset kripto ada namanya ngatur supply ya gitu istilahnya, biar nggak inflasi gitu istilahnya kalau kebanyakan. Tapi pada dasarnya gini, kalau yang ditegaskan lagi dari Bank Indonesia, rupiah digital adalah pelengkap dari rupiah yang sebelumnya udah ada, itu yang pertama. Yang kedua, nanti let's say e-wallet atau apa infrastrukturnya itu akan diserahkan ke masing-masing let's say bank atau mungkin e-wallet atau apa gitu. Jadi sebenarnya development-nya dari pihak bank konvensional sebenarnya. Jadi kan kalau di CBDC itu ada namanya direct CBDC, ada flow-nya, kita bilang flow-nya. Flow itu ada namanya direct CBDC, di mana bank sentral tuh langsung kirim uangnya itu ke dompet masyarakat gitu, ke walletnya masyarakat. Itu satu. Atau indirect CBDC. Indirect itu artinya yang mengatur perputaran ataupun yang punya hak pertama adalah bank atau ya kita bilang sejenis e-wallet lainnya lah gitu istilahnya. Tapi kalau janjinya dari Bank Indonesia adalah tidak akan ada ya istilahnya transisinya itu nggak berasa lah gitu istilahnya. Contoh kayak e-wallet nih, e-wallet dari salah satu dompet gitu istilahnya. Nah ini ketika kita ada uang di sana itu akan pelan-pelan berubah belakangnya itu sebagai rupiah digital gitu. Cuman kita memang balik lagi kan katanya ada skema burning segala macam ya. Kita memang masih belum tahu ya karena balik lagi saat ini kajian yang saat ini ada hanyalah kajian terkait dengan political ya, sama point of view dari kira-kira kebiasaan masyarakat tuh kayak gimana sih berikutnya kalau ada rupiah digital. Itu seperti itu. Tapi memang balik lagi PR untuk developer ya terutama ya, apalagi kayak pencetak e-wallet gitu istilahnya yang memang kerja di e-wallet atau mungkin di perbankan, itu memang jadinya ada PR nih untuk mempelajari si blockchain ini sendiri gitu. Nanti nextnya kira-kira yang diterapkan sama Bank Indonesia seperti apa ya gitu, development-nya seperti apa ya, terus juga bagaimana cara let's say koneksi antara kita bilang konvensional wallet dengan kita bilang decentralized wallet lah kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya bahasanya kurang lebih seperti itu memang kalau kita lihat begitu ya. Mungkin secara kita sebagai masyarakat oh ya udah gitu istilahnya, oh berarti tidak akan ada rasa apapun gitu istilahnya, kayak transisi antara rupiah biasa dengan rupiah digital. Itu sih kalau dari saya sih. Ya, kalau saya baca paper dari luar tuh cukup banyak yang mengkaji hal ini ya, kayak misalnya sebetulnya kan CBDC itu bisa memberikan bunga juga tanpa harus nabung di bank, jadi lewat aplikasi CBDC-nya bisa gitu ya. Tapi itu kan mengakibatkan cost of fund atau biaya bunga bank jadi naik, bank itu harus ngasih bunga lebih tinggi. Tapi kayaknya kok kalau di Indonesia melakukan itu bakal repot ya, bank nggak ada yang mau mau bantuin dan mau PHK di bank kayaknya sih susah ya. Jadi sangat setuju sekali dengan yang Mas Yusuf bilang, dan kata orang-orang BI ya itu bakal seamless, kemungkinan juga nggak ada bunganya atau bunganya kecil. Misalnya kalau pakai CBDC di wallet CBDC bunganya 1%, kalau di bank mungkin 3%, 4%, mungkin bakal lebih tinggi. Jadi tetap harus ada insentif. Coba bentuknya apa yang tidak compete dengan bank itu sebenarnya kita juga masih belum tahu sih. Tapi saya setuju bakal seamless banget sih transisinya. I see. Oke. Tadi mungkin udah dikasih tau juga ternyata tuh CBDC ini bisa apa ya menggiring transisi yang lumayan smooth, tapi tetap ada PR juga untuk dev yang ada sekarang kan di berbagai e-wallet nih. Nah, mungkin aku ada pertanyaan lagi. Ini mungkin personal opinion juga nggak apa-apa juga ya. Nah, bagaimana sih peran CBDC dalam menggiring inovasi yang terus berlangsung di sektor keuangan ini? Apakah mendorong kah atau mungkin malah menambah kayak wah nih nambahin PR aja nih atau kayak gimana nih? Kalau menurut saya sih yang pertama CBDC ini bisa satu ya kita lihatnya mungkin dari inovasi dulu ya. Inovasi mungkin hal yang baru tapi dari sudut pandang pemerintahnya sih gitu. Tapi bagaimana selayaknya kita justru malah menurut saya karena balik lagi kan ini kan belum ada kejelasan ya. Kalau kita ngomong konteksnya di Indonesia ya ini kan belum ada kejelasan ya. Kira-kira teknikalnya seperti apa sih gitu istilahnya yang akan dilakukan gitu istilahnya.
kita bilang technical documentation-nya lah, kita bilang seperti itu. Technical documentation-nya seperti apa sih gitu. Apakah ternyata nanti malah bikin PR para teman-teman yang di e-wallet atau bank gitu istilahnya, atau malah yang lainnya. Itu memang balik lagi kita masih kita memang harus menunggu, dan to be honest memang agak lebih lama ya. Karena ya kita bisa bilang polemik yang tadi ya, kayak political views segala macam, gimana mereka mau transaksi di tracking atau enggak gitu. Itu jadi salah satunya. Kalau menurut saya sendiri sih memang hal ini jadi sesuatu gimana ya istilahnya. Mungkin mungkin kalau saya mungkin lebih lebih melihat ini dari inovasinya ya, dari bagaimana teknologi teknologi DLT ini bisa diadopsi ya oleh terutama level negara gitu. Walaupun memang kita belum tahu ya kira-kira mereka sendiri ketika choose oke kita pakai CBDC itu buat apa sih gitu istilahnya, itu kan masih masih apa sorry maksudnya bukan buat apa, tapi kayak lebih lebih ke secara jangka panjang tuh bagaimana sih gitu istilahnya. Tapi untuk inovasi ini jadi salah satu yang oke ya. Jadi ya salah satu penerapan DLT yang inilah salah satu penerapan DLT yang sangat masif lah di level negara sih untuk saya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari segi inovasi itu ada istilah yang agak-agak mirip ya, yaitu open finance. Mungkin pernah dengar itu di 3 tahun terakhir sudah cukup mirip. Open finance tuh anggaplah misalnya kita lagi buka aplikasi BCA gitu, kita bisa lihat saldo di bank lain misalnya gitu, atau bahkan transaksi di bank lain di aplikasi yang berbeda gitu misalnya. Itu ada beberapa startup Indonesia juga sudah ngomong kami leader open finance cukup besar ya. Tapi kayaknya open finance sama CBDC ini bisa berbeda gitu. Mungkin aja yang satu bisa menghambat atau mematikan yang lain gitu, karena secara konsep mirip tapi ini cukup berbeda gitu ya. Jadi kita belum tahu yang mana yang bakal lebih besar, dan yang pasti lebih besar adalah yang di-endorse oleh negara, yaitu CBDC-nya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari programmable money, selama ini kan kita di crypto itu ya programmable money hanya sebatas aplikasi Web3 gitu ya, yang memang datanya mungkin kita bisa lihat di Analytics misalnya data usage-nya. Nah, kalau kita ngomongin rupiah digital, itu programmable money itu bisa ada di keseluruhan ekonomi tradisional. Ya, jadi batasannya hanya adoption rate saja. Ya, bayangkan kita beli sesuatu di minimarket atau transaksi asuransi apa, itu bisa ada unsur programmable money-nya, itu bahkan besar banget ya. Dan memang bakal ada potensi-potensi baru, peluang-peluang baru untuk startup mengeksplor area itu. Ya, programmable money di mana yang bisa di-automate dan dipakai corporate dan user, itu peluang yang amat sangat menarik ya. Nah, satu hal yang kita belum tahu, kalau di blockchain dan kripto yang sekarang kita kenal, itu kan ada konsep open public database ya. Semua orang bisa lihat ke database itu, address wallet ini transaksi apa saja, siapa tahu ada perusahaan lain yang mengasih insentif kepada user ini gitu ya. Itu hal seperti itu di CBDC ini gimana ya? Apakah kita bisa tahu data pembelian Indomie merek apa di supermarket oleh user seperti apa, usernya ini beli apa lagi di walletnya? Itu sebenarnya hal yang keren banget, sangat menarik, tapi bisa diregulasi apa enggak, konsepnya sejalan apa enggak dengan CBDC kita nggak tahu. Tapi itu amat sangat menarik kalau data pembelian saya, address-nya saya apa, bisa ketahuan orang, sangat menarik, orang bisa build di atasnya seperti Web3 yang kita kenal. Kayaknya sih enggak, tetapi memang peluang baru bakal sangat begitu banyak, apalagi adoption rate-nya itu juga di-push oleh government. Itu hal yang menarik ya. Kalau misalnya peluang baru kan artinya ada venture investment baru, membuka lapangan kerja baru. Nah, itu buat saya amat sangat menggiurkan untuk startup baru untuk masuk ke situ. Gitu. Baik, baik. Berarti tadi selama kita berdiskusi dan juga memberikan apa ya insight-insight yang Mas Rain dan Mas Musa punya gitu ya, aku sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tertarik dengan satu sisi tertarik dengan gimana sih CBDC ke depannya implementasinya, apalagi di Indonesia udah mulai digarap. Tapi di satu sisi lagi aku juga terbuka bahwa ternyata ada beberapa concern yang bisa jadi harus dipertimbangkan sebagai kita user yang akan menggunakan apa namanya
CBDC ke depannya. Nah, kita udah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A ini, kita bisa masuk ke sesi Q&A, tapi sebelum itu aku ingin infoin untuk para partisipan di sini, kalau misalnya sponsor kita Bitget lagi bagi-bagi hadiah, yaitu hadiah utamanya adalah jalan-jalan ke Korea untuk 1 orang beruntung. Jadi Bitget akan bagi-bagi tiket pesawat PP dari Jakarta ke Seoul, dan juga bagi-bagi 100 USDT total untuk 10 orang pemenang. Nah, untuk gimana cara ikutnya, bisa langsung cek ke chatbox kita. Mas Rian temanku udah ngepost how to join di kontes dan bisa diikutin aja. Nah, oke, mungkin aku kembali lagi. Aku mau bacain pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini ada 2 pertanyaan yang mirip ya esensinya. Dari Anonymous, apa yang bakal terjadi sama pemain e-money ketika CBDC online, dan apakah CBDC ini dapat menghancurkan sistem e-money? Sebenarnya tadi udah disinggung dikit ya sama Mas Musa terkait transisi e-money, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Musa terkait apakah CBDC ini dapat mereplace atau gimana gitu mungkin. Iya, cuma balik lagi ya sesuai dengan ini ya. Kalau menurut dari Bank Indonesia sendiri, memang mereka janji kalau tidak akan mereplace apapun ya, gitu. Paling sebenarnya PR-nya tadi ya. Jadi justru swasta yang kena development gitu istilahnya. Jadi kita ada utang development nih sama negara gitu istilahnya buat nambahin satu tadi ya teknikalnya ya. Jadi kayak bagaimana connect sama si CBDC-nya ini sama rupiah digital ini, terutama yang let's say entah itu bridge-nya atau apalah gitu istilahnya untuk penggunaan tadi sistem pembayaran, sorry ya, tadi bagaimana CBDC ini akan tap in ke sistem pembayaran yang sudah diinvestasikan oleh teman-teman e-money atau e-wallet tadi gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Ya kita balik lagi ya, mungkin PR-nya akan di sisi kita bilang di sisi industri ya, di sisi industri itu justru sangat besar, terutama di development. Jadi kalau boleh dibilang saat ini kondisinya Bank Indonesia atau Bank Sentral sendiri hanya minting aja tuh gitu istilahnya. Mereka hanya bikin oke ini rupiah digital seperti ini, kita siap nge-disburse gitu istilahnya, atau siap ngekirim seperti ini. Tapi kira-kira dari sudut pandang masyarakatnya udah siap atau belum gitu, atau sudut pandang ya kita bilang pilot project-nya ya orang-orang tadi yang di industri gitu kayak e-money banknya seperti itu udah siap belum untuk pilot project kayak ini gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Tapi kalau balik lagi tadi saya simpulkan kalau apakah akan kita bilang mendisrupt atau mematikan industri e-money, justru enggak sih. Justru mereka Bank Indonesia harapkan teman-teman dari e-money itu bisa develop bagaimana cara support untuk si rupiah digital ini kalau di Indonesia kayak gitu. Baik, mungkin dari Mas Rin yang mau ditambahkan terkait apakah CBDC ini dapat menggantikan atau misalnya menyingkirkan e-money? Rasanya tidak masuk akal sih kalau bilang bakal memikirkan ya. Ya karena e-money sendiri udah investmentnya udah gede banget, sudah ada lisensi, ya yang menurut saya udah pasti akan bersinergi dan seamless ya, tidak menyingkirkan ya, simpelnya itu aja sih. Baik, oke. Mungkin aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak mirip juga sama tadi yang kita sudah bahas terkait negara-negara yang sudah mengimplementasikan CBDC ya. Nih, dari Polanco, saya baca-baca di berita, Capres Amerika Robert Kennedy menentang banget CBDC karena katanya malah jadi alat pemerintah untuk ngendalin masyarakat. Maksud narasumber gimana ya? Mungkin tadi juga mirip dengan di China ya, karena kan di China dia tadi dijelaskan juga dapat mengontrol pergerakan dan peredaran uang ya di negara tersebut. Mungkin bisa dijawab dari Mas Musa atau Mas Rin? Oh ya, ini sebenarnya ini juga poin yang tadi aku sempat sebut sih, yang ada memang yang menentang ya gitu istilahnya CBDC, karena memang balik lagi kita tahu CBDC ini kan kuat banget di kita bilang mungkin pengendalian ya, surveillance itu artinya ya untuk pengendalian dan juga pengawasan gitu. Jadi kelihatan tuh let's say transaksi saya ke Mas Ren tuh berapa sih gitu, contoh kecil ya kita bilang gitu ya. Cuma balik lagi ini siapa yang bisa akses gitu istilahnya. Tapi yang jadi sebenarnya yang memang yang mau diangkat ke tadi gitu, bagaimana caranya kita si CBDC ini tuh diangkat sebagai gimana ya, istilah kayak
ini takut ada apa-apa nih gitu. Let's say Musa ke Mas Ren itu ternyata ada transaksi yang mencurigakan gitu, kita bilang seperti itu ya. Nah itu yang ujung-ujungnya memang yang ya itu sebenarnya baik lagi ya, dua sudut pandang ya. Kalau misalnya di beberapa politisi melihat kayak oh ini tidak ada freedom of money ya, seperti layaknya yang ditawarkan oleh Bitcoin gitu salah satunya. Tapi CBDC itu lebih ke oke ini ada bentuk baru dari uang, tapi ya apa implikasinya ya kamu di diawasin gitu istilahnya. Makanya ngeliat kayak ya udah kalaupun diawasin berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain dong, kita bahkan uang kita tuh nggak bebas dong, uang kita istilahnya, kita yang kerja kita yang dapat, berarti kita diatur dong sama sama negara, bahkan untuk penempatan uang itu gimana gitu istilahnya. Itu yang jadi hal itu sebenarnya yang tadi ya yang mau saya lengkapin ya, yang jadi semacam ketakutan ya, kita bilang yang jadi ketakutan yang memang dilihatkan oleh tadi ya salah satu capres di Amerika gitu. Kalau kita tahu kan baik lagi aset kripto layaknya Bitcoin dan lain-lain kan memang menawarkan kayak oke, ya it's your asset, yaitu aset lu gitu istilahnya, seperti itu bahasanya ya. Kalau misalnya CBDC tadi gitu istilahnya ya ini uang uang dari negara, ya udah kita ngeliat nih, kita tracking aja gitu. Itu salah satu halnya sih. Iya, memang senator US yang tadi disampaikan itu sangat itu ya, Bitcoin hardcore mungkin ya, meskipun ya dari berbagai sumber dia Bitcoin hardcore, dan mana orang-orang Bitcoin hardcore biasanya sangat serem kalau lihat CBDC, karena CBDC itu memang mungkin orang bisa lebih mudah kena pajak ke depannya, dan salah satu yang bisa ngakses data private chain itu nantinya mungkin pajak gitu. Dan ya memang itu salah satu ketakutan ya, tapi kalau kita lihat dari segi sudut pandang negara ya berarti itu justru baik untuk negara ya, semua orang jadi lebih patuh pajak. Tapi kalau dari segi kebebasan ya itu adalah sudut pandang yang berbeda, di mana jadi pemerintah ngendaliin masyarakat gitu ya. Jadi memang ya ada plus minusnya tergantung dia dari sudut pandang mana sih. Baik, jadi sebenarnya ya ada plus minusnya lah di berbagai sisi ya tentang CBDC ini. Kalau memang mungkin personalnya aku agak mengerti ketakutan si capres tersebut, tapi di satu sisi juga saya juga setuju sama Mas Rin kalau ini tuh bisa membuat masyarakat jadi lebih patuh terhadap pajak ya, karena kita tahu mungkin salah satu permasalahan yang kita punya sekarang adalah susahnya menarik pajak ya. Tapi mungkin itu topik di topik lain. Oke, mungkin aku mau masuk lagi nih ke pertanyaan lain. Dari Mas Gatot, oh ini spesifik untuk Mas Musa. Pengen nanya, tapi sepertinya direct ke Mas Musa karena Mas Musa berasal dari exchange dari Nanovest. Misal ini project Garuda CBDC-nya sorry, misalnya proyek Garuda CBDC-nya BI dirilis, koneksinya sama exchange apa ya? Dan apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya? Ya, thank you Mas Gatot ya, kita di sini, thank you Al. Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya justru tidak ada hubungannya ya. Maksudnya tidak hubungan, maksudnya gini, karena kan exchange sendiri kan memang sudah ada capability untuk connect dengan kita bilang aset kripto ya, kita bilang gitu, dan mungkin kita bisa tahu uang digital gitu kan di sini kan kalau capability-nya mirip, dan kita lihat technical, kita balik lagi ya, kita harus lihat technical documentation-nya dulu ya nanti ya gitu, ke apakah misalnya kayak cross bridge atau hanya kirim transfer wallet seperti seperti aset kripto pada umumnya gitu istilahnya. Itu justru jadi salah satu satu apa ya, satu satu advantage ya, satu kelebihan dari exchange itu sendiri gitu. Mungkin yang jadi uniqueness atau yang jadi pertanyaan lebih ke bagaimana nanti akan tersambung dengan let's say mau belanja sekuritas gitu istilahnya ya, atau mungkin aset-aset lainnya gitu. Apakah mereka harus terbiasa dengan flow-nya gitu istilahnya, itu akan jadi pertanyaan lagi ini. Ya, contohnya kan kita tahu di sekuritas kan ada namanya kan KSEI sama KPI ya, clearing sama kustodian gitu istilahnya. Nanti ya clearing sama kustodian itu ya KSEI sama KPI itu ya harus memastikan gitu. Sebenarnya kan ya balik lagi. Sebenarnya sorry ini aku mau nambah. Sebenarnya ini kelebihan dari CBDC adalah dia mempercepat waktu DVP. DVP itu delivery versus payment, yang dimana tidak perlu ada settlement di belakangnya, jadi langsung direct gitu. Jadi kalau misalnya pembelajaran, let's say kayak pembelajaran saham atau apa, sebenarnya ya tadi ya settlement tadi tuh mungkin bisa diperpendek waktunya, yang tadi yang sekarang itu 2 hari, jadi mungkin sehari atau bahkan hampir real time ya kita bilang. Itu justru yang jadi salah satu
ambil bagiannya sih. Tapi baik lagi kalau exchange sih kita support ya, pasti ya. Apalagi kalau misal technicalnya tuh nggak mirip-mirip dengan let's say aset kripto pada umumnya gitu, bahkan stable coin ya. Kita bilang seperti itu ya kita welcome sih untuk rupiah digitalnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Musa atas jawabannya. Mungkin semoga untuk Mas Gatot terjawab ya. Oke, mungkin aku lanjut. Ini menurut aku ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Dari manray_69. Oh, berarti CBDC ini bisa jadi supply chain tracking dan bisa dijadikan database buat dimodelkan oleh data science perusahaan. Tapi kenapa kalau di Indonesia CBDC-nya itu dibuat jadi private ledger? Bisa nggak sih kalau dibuat view-nya public tapi validatornya private? Mungkin ini pertanyaan sangat teknis, tapi kalau misalnya Mas Ren atau Mas Musa punya knowledge atau opini terkait ini, feel free untuk answer ya. Ini mah ke Mas Ren, coba Mas Ren. Silakan Mas Ren. Loh, ini harus nanya ke orang BI. Oke, tapi misalnya ada opini atau pemikiran dari halo. Oh, Ya, ya kedengaran. mungkin dari Mas Ren atau Mas Musa ada opini terkait pertanyaan ini gimana? Karena ini sebenarnya terlalu teknis, cuman gimana nih? Atau ya udah just leave it aja ya? Ini bisa view-nya dibikin public, validator private bisa-bisa aja. Tapi kalau dalam case CBDC itu kayaknya kita juga nggak tahu ya data yang dimasukin itu nomor KTP atau wallet address disandingin nomor KTP atau apa, itu kan kita nggak tahu ya saat ini ya. Cuma sepintas mikir kok kayaknya nggak masuk akal kalau view-nya public ya. Menurut saya nggak masuk akal, ketahuan semua ntar tuh. Mas Yusuf gimana dapatnya? Oh iya, sebenarnya mungkin ya betul juga sih. Jadi agak lucu ya kalau misalnya saya bisa ngelihat pengeluarannya Mas Ren. Atau nomor KTP saya Mas, mungkin yang lihat. Iya, jadi ya betul sih. Maksudnya kayak jadi ya menarik kayak gitu kan. Jadi kayak kita lihat, ini si orang ini apa ya? Mungkin kalau kita bilang nanti UU ITE mungkin akan sangat ramai ya. Orang pada doxing kita bilangnya. Orang pada doxing maksudnya kayak penyebaran informasi yang sebenarnya tujuannya buat apa ya? Buat ya itu, buat let's say buat mencela ya kita bilang ya gitu, atau mungkin ya itu. Jadi ya memang tadi ya kalaupun dibuat publik ya balik lagi kan memang maksudnya buat transparan kan, tapi agak sangat menarik sih kalau satu negara ini apa ya istilahnya bisa itu ya itu balik lagi kita nanti harusnya Bank Indonesia kasih kasih penegasan ya kita bilang penegasan gimana nih untuk data-datanya segala macam gitu istilahnya di technical documentation tadi gitu istilahnya jangan sampai ya karena kita pengen transparan dibuka ya kita juga bisa jadi kena semuanya sih kayak gitu. Kayaknya goalnya memang goal utamanya bukan untuk transparansi segala macam ya, tapi goalnya itu untuk menurunkan biaya cetak uang, biaya pemindahan uang gitu-gitu sih, bukan untuk transparansi semuanya kelihatannya ya goalnya. Iya betul, saya juga setuju sih. Terutama juga kita bilang paling intinya adalah untuk kita bilang gerbang pembayaran ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat lagi di belakang tujuan awal itu kan kita punya GPN kan, gerbang pembayaran nasional atau sistem pembayaran yang saat ini lagi dibangun gitu. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk menaikkan level dari GPN itu sendiri gitu. Kita tahu ya mungkin blockchain bikin pembayaran tuh makin cepat gitu istilahnya ya. Jadi salah satu halnya ya gitu, salah satu keuntungannya gitu. Itu mungkin salah satu yang memang ditawarkan sama Bank Indonesia dan dilihat jadi keunikannya itu sih begitu. I see. Oke, berarti sebenarnya konsepnya masih harus dimatingin dulu kali ya dari Bank Indonesia sendiri. Apakah nanti ke depannya bakal jadi view-nya publik apa gimana? Tapi itu juga harus dikaji lebih lanjut lagi karena ini menyangkut kemaslahatan dan privasi dari pengguna-pengguna nanti yang akan menggunakan di masa depan. Oke, nih mungkin sebelum ke penutupan di pertanyaan terakhir, aku ada pertanyaan tambahan dari Anonymous. Mungkin tadi orang ini yang nanya tentang iman nih kali ya. Ya, tapi kan ekosistemnya di silo. All money will be the same. Mungkin mau ditanggapi oleh Mas Musa sama Mas Rick terkait pembahasan e-money dan transisi terhadap CBDC-nya?
Oh, ini mungkin lebih sudut pandangnya dari pertanyaan ini mungkin melihat kalau kalau apa ya, nanti Imani sendiri akan terima uangnya aja gitu istilahnya, tapi nggak apa ya, tidak bisa di-tracking ya kita bilang gitu. Cuma memang secara ekosistem ya yang mungkin kita boleh dilihat ya dari proyek Garudanya sendiri itu akan dibagi dua gitu. Jadi yang istilahnya yang ngikutin di uangnya itu satu, sama yang apa yang terjadi di uangnya itu yang di luar gitu. Jadi kalau kita bilang apakah nanti ekosistemnya satu, let's say kayak oh ini tap in di e-money A gitu misalnya, atau ini tap in di e-money B gitu, ya itu hanya gitu aja. Tapi balik lagi kan kita nggak tahu nih siapa yang baca nih, kita nggak tahu nih siapa yang akses datanya gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah e-money-nya sendiri akan di dibubarkan gitu ya, balik lagi tadi kan mereka udah investasi udah banyak gitu, license-nya juga udah banyak gitu, license-nya juga udah keluar segala macam. Ya harusnya sih dari negara sendiri bisa lebih support ke industri ya, kira-kira bilang seperti itu. Ya saya ngikut aja, pas. Baik, oke. Thank you banget untuk Mas Anonymous. Iya, itu mungkin beberapa pertanyaan yang senior yang sudah ditujukan kepada Mas dan Mas Musa mungkin emang merupakan beberapa pertanyaan yang berada di kepala banyak orang di luar sana. Nanti kalau saya di CBDC, nanti Imani gimana segala macam. Tapi semoga jawabannya sangat menjawab untuk Mas Anonymous tadi udah jawab. Oke. Mungkin sebelum sekalian penutupan juga, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Ilham. Terima kasih udah tanya Mas Ilham. Untuk kedua panelis, penasaran kalau disimpulin, berarti Pak Yusuf dan Pak Rain pro atau kontra dengan penerapan CBDC di Indonesia dan kenapa? Mungkin bisa sekalian jadi closing statement. Apakah pro, apakah kontra, dan gimana? Mungkin dari Mas Renanya dulu deh, silakan. Tuh, yang senior dulu lah. Ya udah saya dulu deh ya. Eh, saya mungkin kalau ditanya bulan lalu saya jawabnya kontra. Kalau ditanya bulan lalu ya kan. Kenapa? Karena saya tuh banyak baca CBDC tahun 2020 sampai 2021 gitu ya, yang mana papernya amat sangat sedikit ya. Materi yang ada, sorry ini kamera saya hilang, error. Materi CBDC yang ada itu sangat sangat sedikit dan tidak banyak penelitian yang ada. Tapi belakangan di tahun ini itu cukup melimpah ya, sangat melimpah, dan dilihat-lihat dan dipikir-pikir ini kalau kalau memang memudahkan kita, misalnya memudahkan kita lapor pajak, misalnya SPT langsung tergenerate dari transaksi kita di CBDC, dan kalau tidak ada sanksinya, sanksi pajak misalnya, itu ya kenapa enggak gitu, kalau memang memudahkan kita, bahkan membantu pemerintah untuk mengut pajak, kalau memudahkan kenapa enggak gitu ya. Ya terutama kan ya saya bukan orang yang cuci duit menghindar pajak gimana-gimana gitu ya. Dan selain itu kan kita memang di Indonesia juga punya pilihan untuk pakai kripto untuk di ekosistem Web3. Opsi itu tetap tetap ada ya. Jadi kalau ditanya pro atau kontra, ya saya pro sih kelihatannya. Ya apalagi peluang-peluang baru yang ada itu kemungkinan bakal bakal banyak peluang baru muncul. Tadi Mas Yusuf bilang ada beban di dev. Kalau saya bilang itu peluang di dev. Banyak peluang untuk bikin aplikasi baru yang bisa connect sama aplikasi yang sudah ada untuk mengimprove transaksi di CBDC ini. Oke, itu aja jawaban saya. Thank you. Oke, ya kalau menurut saya sih yang pertama tentunya kita lihat dari sisi inovasi dulu ya, karena kan kita boleh paham lah teknologi mana sih yang teknologi itu kan kalau kita ngomongin skalanya adopsinya level negara kan kayak negara itu ya kita bisa lihat ya dari sudut pandang kayak skeptis, terus habis itu kayak ini apaan sih gitu istilahnya, harusnya tuh ya yang gampang-gampang aja gitu istilahnya kalau menurut sudut pandangnya pada umumnya ya kita bilang gitu. Cuman saya jadi pro, kenapa? Jadi mungkin dari tahun 2020 saya juga udah ngeliat gitu istilahnya. Jadi kurang lebih itu nanti seharusnya memang central bank digital currency itu jadi salah satu hal yang breakthrough ya di skala adopsi negara gitu. Jadi balik lagi tadi bener, ketika diadopsi sama satu negara gitu istilahnya, artinya kan ada satu teknologi
istilahnya negara membantu untuk menyebarkan info terkait dengan teknologi terbarukan tersebut gitu istilahnya. Tadi salah satunya infonya apa misalnya kayak oh ini terkait dengan DLT gitu. Nanti akan ada development apa PR development dari developer gitu. Ya, itu akan membantu developer juga kan. Industrinya jadi lebih ngelihat nih oh ternyata Bank Indonesia aja yang skalanya negara aja butuh butuh belajar untuk adopsi teknologi baru gitu istilahnya itu satu. Yang berikutnya kalau kita lebih dalam ke rupiah digitalnya ya memang terkait dengan untuk pengawasan terutama pajak gitu istilahnya. Nah, itu jadi salah satu hal yang menarik sih kita bilang di sini. Bagaimana ya mungkin kita to be fair aja ya, mungkin kan teman-teman kan setiap bulan let's say kalau yang gajian terus dipotong pajak kan pengen tahu kan pajaknya kemana sih gitu istilahnya. Selama ini kan Dirjen Pajak kan ngasih pengumuman di let's say di koran atau dimanapun lah, itu hanya infografis aja kan gitu istilahnya. Seharusnya ya harusnya memang kalau misalnya memang kalau istilah walaupun memang bukan buat transparansi tapi ya oke lah feel free untuk kita tahu lah sumber dari mana gitu itu satu. Yang berikutnya adalah terkait dengan mungkin keamanan dua ini ya proof of reserve-nya terutama ya di lembaga keuangan di Indonesia gitu istilahnya. Karena saya juga punya pengalaman cukup nggak enak sama salah satu perbankan yang dimana ternyata duit saya nggak cair gitu istilah satunya seperti itu. Jadi saya mempertanyakan proof of reserve-nya gimana nih gitu istilahnya. Kalau misalnya pun dia mungkin nantinya inovasi berikutnya mungkin rupiah digital bisa jadi salah satu hal yang memang oke gitu istilahnya hal yang baik gitu. Jadi kita tembak reserve-nya bukan ke bank itu lagi tapi udah ke yang lainnya gitu. Jadi biar pengawasannya juga lebih jelas kan, pengawasan untuk masyarakat dan juga pengawasan untuk bank dan juga mungkin ya industrinya juga sih. Itu menurut saya sih. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you so much Mas Musa sama Mas Rain terkait kesimpulannya. Memang CBDC ini banyak banget potensinya, tapi juga masih banyak PR-PR yang harus kita laksanakan juga karena masih banyak hal yang harus diimprove dan diperbaiki mungkin dalam sistem implementasi dari sisi developmentnya maupun dari sisi politikalnya. Nah, aku pengen ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Musa sama Mas Rain udah hadir di Volkswagen, sudah bersedia berbicara, berbagi insight dan juga perspektif terkait CBDC. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman partisipan di sini yang sudah hadir mendengarkan, ikut berdiskusi dan bertanya. Dan aku pengen ngingetin jangan lupa untuk klaim digital certification kalian melalui link yang sudah dibagikan di chat box. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Pusa sama Mas Rain. I hope you guys have a good day, happy Sunday. Makasih banget udah ngeluangin waktu di hari Minggu ini, Minggu siang. Biasanya orang jalan-jalan kita malah ngomongin yang berat-berat. Jadi terima kasih banyak. Aku pamit undur diri. Selamat siang semua. Selamat siang, terima kasih. Thank you, bye.